Banyak sekali tantangan-tantangan orang yang mu'alaf, dan setelah mu'alaf itu banyak hal kejadian yang tidak seindah di sosmed. Mas, saya sholat di dalam kamar mandi, sholat saya sah atau enggak? Sah, insya Allah itu sah. Lah kenapa? Karena saya disekap sama orang tua. Jadi para mu'alaf ini kan orang yang sebelumnya mereka hidup dalam keadaan yang luar biasa di luar sana. Mereka nggak pernah ngerti cahaya Islam, betapa indahnya Islam seperti apa. Begitu mereka melihat indahnya, mereka merasa seakan-akan menemukan sesuatu yang mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat MVP Majelis Vertizon Podcast, selamat datang. Ini di episode yang pertama. Insya Allah di hari ini, di episode ini, teman-teman yang penasaran banget soal mu'alaf, soal tantangannya di Indonesia, kemudian gimana sih emangnya proses memu'alafkan orang, dan kisah menarik perjuangan para sahabat yang memeluk Islam, insya Allah kita akan bahas di episode kali ini. Bersama Tuan Guru kita ada Habib Ja'far Al-Ghifri, Masya Allah. Dan ini pejuang kita, Mas Andi Vertizon. Bukan pejuang, pemulung amal aja. Pemulung amal. Kalau beliau pemulung, saya apa nih? Tidak tahu. Pengais. Alhamdulillah. Teman-teman semua, tonton sampai habis. Kita akan simak bagaimana kemudian peran dan kisah-kisah proses dan tantangan mu'alaf di Indonesia ini. Nih kita buka dengan pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman. Ya marhaba, ahlan wa sahlan. Pertama ini Habib Ja'far sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Andi sehat ya? Alhamdulillah. Jadi ini sebenarnya saya sedang take over ya teman-teman. Ini karena setelah ngobrol-ngobrol rasa-rasanya memang yang lebih banyak harus digali ini Mas Andi. Jadi makanya hari ini saya menjadi pengais saja. Baik, pertanyaan yang hari ini banyak ditanyakan, Bib, dan kita lihat juga fenomenanya itu orang-orang melihat bahwa kenapa ya para mu'alaf itu seringkali kita lihat punya daya juang dan kecintaan kepada Islam yang justru rasa-rasanya lebih besar dibandingkan dengan yang memang dari kecilnya, dari orang tuanya, keluarganya itu Muslim. Nah itu betul nggak, Bib, terjadi? Iya, kadang-kadang orang itu kalau sudah merasa memiliki sesuatu, lama-lama menjadi biasa, lama-lama kehilangan rasa syukur dan sense kepekaannya dia terhadap betapa mulianya hal yang dia miliki gitu loh. Jadi para mu'alaf ini kan orang yang sebelumnya mereka hidup dalam keadaan yang luar biasa di luar sana. Mereka nggak pernah ngerti cahaya Islam, betapa indahnya Islam seperti apa. Begitu mereka melihat indahnya, mereka merasa seakan-akan menemukan sesuatu yang mahal. Maka mereka, daya juang mereka untuk mendapatkan itu tuh luar biasa. Sebaliknya kita ya justru keluarga Muslim merasa udah bosan malahan dengan semua kenikmatan ini, seperti orang yang biasa makan tempe gitu ya. Jadi nganggep tempe itu hal biasa, tapi justru di luar negeri orang yang tahu Indonesia itu produsen tempe, ternyata tempe itu adalah hal yang harganya mahal di sana, lebih mahal daripada ayam kan kayak gitu. Nah jadi banyak saudara-saudara Muslim yang sebenarnya disayangkan dan disedihkan kenapa kok justru kita tidak bisa menghargai betapa mahalnya hidayah yang Allah sudah berikan kepada kita sejak lahir. Itu kan justru menjadi nikmat yang paling besar. Betul. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya walaupun nggak semua begitu sih ya, cuma kebanyakan kaum muslimin itu begitu. Banyak yang tidak menyadari mahalnya betapa Islam. mahalnya nikmat Sahih. iman dan Islam itu. Sahih. Kalau Mas Andi tentu pasti pernah juga nemuin mu'alaf yang kayaknya wah malah kita tuh jadi ngerasa minder gitu ngelihat semangat juangnya. Itu betul enggak, Mas? Wah, bukan minder lagi. Ya gimana nggak minder ya? Allah sendiri yang nunjuk, Allah sendiri yang milih bahwa ini masuk Islam. Karena itu hak prerogatifnya Allah ya. Namanya orang masuk Islam kita tuh nggak bisa maksa. Kita hanya menyampaikan, hanya memberi kabar gembira. Ini loh Islam seperti ini. Perkara dia mau memilih Islam atau enggak itu udah urusannya Allah. Gitu. Jadi tugas kita hanya ikhtiar aja. Dan banyak sekali tantangan-tantangan orang yang mu'alaf, dan setelah mu'alaf itu banyak hal kejadian yang tidak seindah di sosmed.
Oh, gimana maksudnya tidak senonis. Kadang kalau di sosmed kan yang kita share hanya saat sahadatnya aja, pas prosesi sahadat. Tapi kan di balik itu jarang sekali kita share karena ada beberapa hal yang memang sebetulnya ini bukan untuk konsumsi publik gitu. Ya, jadi banyak hal, salah satu contohnya saat mereka masuk Islam secara diam-diam, kemudian tidak diketahui sama keluarganya. Tapi pasti itu ada hal di dalam diri itu yang membuat dia berontak ya. Aku tuh ada nih ya ceritanya. Aku tuh masuk Islam, aku ingin orang tuaku tahu bahwa aku juga maksudnya kebahagiaan ini harus diketahui sama orang tuaku. Nah, jadi saat dia memberi info bahwa udah masuk Islam, nah disitulah orang tua tuh konflik, berontak, maksudnya marah, prahara dimulai. Sedangkan mau nggak mau, suka nggak suka, pasti akan ketahuan, gitu. Cuma pilihannya adalah mau ngasih tahu sekarang atau mau ngasih tahu besok, itu sebetulnya sama aja, gitu. Dan apakah tantangan itu jadi justru juga akhirnya membuat dia menguatkan imannya itu sendiri? Sebagaimana misalnya kita juga lihat kuatnya iman para sahabat yang saat itu juga dapat tantangan yang luar biasa gitu. Apakah itu jadi faktor justru penguat perjuangan mereka juga? Iya. Salah satunya gimana ya? Kalau ngelihat dari para sahabat ya. Tapi secara kebanyakan mu'alaf justru nggak ngelihat dari para sahabat karena mereka belum tahu nih. Karena pada dasarnya mereka itu kalau ajak dialog rata-rata kita justru pakai Alkitabnya mereka, bukan pakai Al-Quran, bukan mengenalkan sahabat, enggak. Justru dari apa yang ada di kitab mereka itu kita kembalikan lagi. Ini loh dijelaskan di Alkitab. Ini loh di Alkitab seperti ini. Disadarkan dari apa yang Jadi bukan kita debat, mereka bawa Alkitab, kita bawa Al-Quran misal. Terus kita banding-bandingkan, enggak seperti itu. Jadi hampir rata-rata kalau orang dialog ngobrol ya cukup dengan Alkitab mereka, insya Allah izinkan dapat hidayah. Makanya kadang kalau mau nanya, coba buka Al-Quran ayat ini, nggak usah buka Al-Quran, cukup pelajari Alkitabmu dengan baik dan benar, dalami, baca keseluruhannya, kalau perlu belajar bahasa Ibrani sekalian biar tahu tuh Alkitab zaman dulu seperti apa gitu. Nah dari situlah insya Allah nanti kalau Allah izinkan dapat hidayah. Oke, menarik itu. Tapi kalau Ana menganggap bahwa setiap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun, bukan hanya para mu'alaf, itu memang satu proses tamhis atau seleksi. Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut itu, afa hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang itu akan menyangka dia akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan aku beriman tanpa ada fitnah. Nah, fitnah sendiri dalam bahasa Arab adalah ungkapan orang Arab yang sering digunakan untuk orang yang memanasi besi. Besi itu dipanasi sampai yang karat-karatnya itu meleleh untuk menghilangkan kotoran-kotoran itu. Itulah fitnah. Pemurnian. Betul, proses pemurnian. Jadi fitnah itu sendiri yang Allah Subhanahu wa taala ujian, baik berupa ujian iming-iming ataupun ujian berupa ancaman. Kayak tadi Mas Andi tuh cerita ditodong pistol tuh, nanti saya harus ceritain tuh ditodong pistol atau dikasih iming-iming yang macam-macam ya, duniawi dan lain sebagainya. Itu tujuannya Allah berikan adalah wala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Siapa yang jujur dalam berislam dan siapa yang modus, siapa yang bohong. Nanti kan kelihatan karena enggak semua mu'alaf seperti yang antum sampaikan tadi di awal, dia struggle terhadap keislamannya, atau justru ada sebagian yang justru memanfaatkan kemu'alafannya itu untuk dapat sesuatu di dalam Islam kan gitu. Masya Allah, ini menarik sekali. Sebelum kita bahas tantangan-tantangan yang ada di zaman sahabat saat beriman dan berislam, melanjutkan pertanyaan yang tadi, jadi kita sebagai muslim gimana cara kita ini menghargai ada yang mungkin lempeng-lempeng saja ya, jadi tidak pernah diprotes soal imannya, tidak pernah diprotes soal Islamnya, lempeng aja begitu, dan akhirnya tadi jadi tidak menghargai betapa berharganya nikmat itu. Apa sih yang harus dilakukan sebagai ini untuk muslim yang keluarganya muslim, dari lahir muslim? Apa yang harus dilakukan supaya dia punya penghargaan itu sehingga kuat iman Islam? Ya, yang pasti kita ngelihat bagaimana para salaf kita terdahulu dalam menghargai keislaman itu.
saya mungkin ngasih rekomendasi satu lah yang menjadi athar. Athar itu adalah perkataan Rasulullah atau sahabat atau tabi'in yang disampaikan oleh sahabat namanya Abdullah bin Jundab. Jadi beliau waktu itu ditanya sama seorang tabi'in, kenapa keislaman para sahabat itu luar biasa? Para sahabat ini kan macam-macam. Ada yang mu'alaf, ada yang memang dari bayi lahir sudah Islam, sudah beriman pada Rasulullah SAW. Jawaban beliau menarik sekali. Kunna ma'a Rasulillah wa nahnu fityanun hazawirah fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Fanazalal Qur'an fazdadna bihi imana. Dulu kami itu sama Rasulullah, kami belajar iman dulu baru belajar Quran. Lalu ketika Al-Quran itu turun, menumbuh suburkan keimanan kami. Waktu itu saya tanya sama Ustaz Budi Asyari, Ustaz, bagaimana dulu Rasulullah itu mengajarkan iman? Kan gitu kan? Karena 13 tahun tuh Rasulullah mengajarkan iman. Ternyata Rasulullah selalu menyediakan waktu khusus untuk mengkisahkan kisah-kisah Al-Quran. Dari kisah-kisah Al-Quran lah, ini adalah kisah-kisah pilihan, contoh-contoh paling ekstrim sepanjang sejarah tentang orang yang menghadapi sesuatu. Lalu itu diceritakan kepada generasi-generasi kita supaya lebih menghargai lagi betapa seperti ini loh orang yang beriman balasannya apa di dunia di akhirat. Seperti ini loh orang yang kufur, misalkan Fir'aun memusuhi Nabiullah Musa alaihissalam, seperti apa balasan yang Allah berikan. Nah, selalu membaca kisah Quran itu merawat keimanan. Satu lagi poin menarik, Ana barusan dapat kemarin diskusi sama Ustadz Anton dan Ustadz Ridwan. Mauritania adalah satu negara muslim yang anak umur 7 tahun hafal Quran 30 juz itu biasa. Anak umur 10 tahun hafal Sahih Bukhari 7.000 hadis itu biasa. Bahkan para ulama Mauritania mengatakan seandainya keilmuan Islam itu hilang dari muka bumi, kami bisa mengembalikan lagi dengan ingatan kami. Nah, yang jadi menarik adalah gini. Di Mauritania, madrasah, SMP, SMA atau tingkat pendidikan apapun tidak diajarkan sirah nabawiyah. Padahal sirah nabawiyah ini kan kisah yang paling utama di dalam Al-Quran. Tapi di sana tidak dikisahkan tidak dikasih materi di sekolah-sekolah itu tentang sirah nabawiyah. Apakah berarti pendidikan di Mauritania itu lebih buruk daripada di negara kita? Ternyata enggak. Ternyata sirah nabawiyah itu sudah selesai disampaikan lewat lisan ibu-ibu sebelum anaknya itu masuk sekolah, sebelum anaknya itu selesai balita gitu. Jadi sirah nabawiyah itu sudah disampaikan sama ibu-ibu di rumah masing-masing. Jadi di sekolah udah nggak perlu ada. Bayangin aja kita baca Rohikil Maktum 18 kali, itu kita belum bisa hafal detail kisahnya gitu. Bagaimana dengan ya wajar sekali kalau ibu-ibu di sana sangat luar biasa merawat iman anaknya gitu. Lah kalau sirah nabawiyah aja diceritakan, berarti kan kisah-kisah Nabi dan Rasul lebih diceritakan lagi sama mereka. Masya Allah. Ini dahsyat ini. Jadi untuk menghargai itu akhirnya satu kita merujuk pada kisah dan kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah tantangan ketika mereka beriman dan berislam gitu. Kalau dari Mas Andi gimana? Cara kita ini yang katakanlah sudah memeluk Islam ya dari lama gitu untuk menghargai lagi. Misalnya ada pengalaman melihat ternyata tantangan mu'alaf tuh begini ya, kita jadi ngerasa bersyukur gitu. Ada di dalam kondisi keluarga yang katakanlah menerima kita beriman dan berislam gitu. Apa Mas Andi yang membuat kita bisa bersyukur lagi? Yang lebih bersyukur itu sebetulnya kita bisa sholat itu tanpa ada campur tangan orang lain. Dalam arti nggak ada yang menghalangi, itu mengintimidasi. Karena masih ada yang terjadi. Karena pernah kita tiba-tiba di WA, Mas, waktu itu ngirim video ya. Waktu itu dia disekap. Waktu nanganin mu'alaf. Mas, saya sholat di dalam kamar mandi, sholat saya sah atau enggak? Sah, insya Allah itu sah. Lah kenapa? Karena saya disekap sama orang tua. Lokasi di mana? Di sini. Akhirnya kita nggak pakai lama, kita jemput tuh sore hari waktu itu. Kemudian kita hanya memberi laporan ke RT, kemudian ke Babinsa waktu itu yang ada di situ, dan kita hanya bilang, izin saya mau mengambil saudara muslim kami yang posisinya sedang ada di kamar mandi dan disekap oleh orang tuanya. Waktu itu panik Pak RT sama ininya karena belum pernah nemuin kasus seperti itu. Akhirnya sampai Polda pun datang waktu itu. Polda datang karena kebetulan orang tuanya juga
ini ya ASN juga gitu kan, terus punya ini, terus si ibu juga aparat waktu itu. Jadi saya hanya memberi info bahwa kami mohon izin mau ambil si mualaf ini dan akan kami bina, ikut kami. Akhirnya kita ke sana, kita ambil, ya itu cuma pengen sholat aja sebetulnya. Jadi kita bebas sholat di masjidnya, Ajib. Iya, di sana pengen sholat aja sembunyi-sembunyi gitu, ketahuan, akhirnya disekap seperti itu. Dan itu masih banyak hal lagi ya. Satu dari sekian banyak kisah mualaf. Iya. Ya, semoga rufi'an ummatil khata' wa nisyanu mastukrihu anhu, diangkat dosa bagi umatku bahkan ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat apabila orang itu terpaksa. Insyaallah. Ya, kita yang bebas sholat kadang-kadang malah tidak menghargai itu ya, dengan kita males-malesan dan sebagainya. Ini justru ada yang di kamar mandi bahkan sampai bertanya gitu. Dan semoga jangan sampai kebebasan itu dicabut baru bersyukur. Allah, itu quotes menarik sekali. Itu nampar bolak-balik. Ya Allah. Oke, Bib. Nah, kalau zaman sahabat, sebesar apa sih tantangannya ini, terutama untuk kawan-kawan kita yang mualaf, yang sedang membutuhkan penguatan. Yang hari ini mungkin dapat tantangan, dapat ujian, dapat fitnah yang kayak Anda sampaikan, sedang dimurnikan itu. Iya, betul. Ada enggak kisah menarik dari sahabat yang antum pengen share? Ada banyak kisah tentang keislaman para sahabat radhiyallahu anhum ya. Ada di sana sahabat Yasir yang masuk Islam dipecut sampai mati. Istrinya Sumayyah masuk Islam, ditusuk kemaluannya dari bawah sampai tembus ke kepala ini, lehernya ini sampai mati. Syahidah pertama. Anaknya juga Ammar bin Yasir disiksa sampai terpaksa mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran tanpa sadar, sampai Allah bela ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang terpaksa dan hatinya tetap beriman. Sayyidina Bilal diseret pakai kuda sampai hancur punggungnya. Enggak cukup sampai situ, sama majikannya itu Umayyah bin Khalaf dijemur di padang pasir yang panas, yang kalau telur ceplok itu mungkin mateng gitu ya. Ditindih batu besar yang panas di perutnya sambil dipecuti, dan Bilal hanya mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Ada seorang ulama yang bilang Bilal itu sebenarnya pernah mendengar surat Al-Ikhlas, cuma belum hafal, baru hafal sepotong ahadnya doang. Tapi sepotong ahadnya itu bisa menguatkan keimanannya seperti itu. Sampai Umayyah bin Khalaf mengatakan, saya tidak tahu yang disiksa itu aku apa dia. Karena aku yang nyiksa dia, tapi aku yang tersiksa gitu. Jadi sepotong kalimat ahad begitu berarti di dalam hati Bilal, karena dengan kalimat itu dia mengenal Robnya. Bagaimana dengan kita yang menghafal Qul huwallahu ahad sampai selesai? Nah, dalam keadaan yang demikian ini, para sahabat pernah melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah supaya Allah segera memberikan kemenangan kepada kita, pertolongannya kepada kita. Para sahabat itu diguncangnya luar biasa. Bahkan Rasulullah sendiri disebutkan dalam ayat, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, kapan pertolongan, saking dahsyatnya ujian itu. Tapi ketika ada sahabat yang nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini kapan pertolongan Allah itu turun? Jawabannya Rasulullah luar biasa. Ini hebatnya Rasulullah, didik imannya para sahabat, bukan dimanja tapi dididik dengan luar biasa. Dulu ada orang sebelum kalian yang rambutnya disisir pakai sisir besi sampai terkelupas kulit kepalanya, itu tidak menyebabkan dia meninggalkan agamanya. Ada yang ditanam setengah badan lalu digeraji badannya jadi dua belah, itu tidak menyebabkan dia keluar dari agamanya. Walakinnakum qaumun tastajilun, tapi kalian adalah orang yang terlalu terburu-buru. Seperti itu cara Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat. Ya memang ketika kita beriman, ya inilah konsekuensi berupa ujian atau fitnah yang harus kita jalani supaya iman kita tuh betul-betul kokoh di dalam dada tanpa ada halang dan rintang. Nah, ini menarik terakhir. Dalam surat Hud ayat hampir terakhir 120 enggak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ketika tertekan batinnya, karena ketika melihat beliau disiksa atau melihat para sahabat itu disakiti, kan beliau tetap merasa sempit hatinya. Yadhiku sadruka bima yaqulun. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Rasulullah itu kisah Quran. Sekelas Rasulullah dengan ujian yang seberat itu, hiburannya itu kisah Quran.
Maka saya yakin kalau seandainya nanti ada kaum muslimin yang mau perhatian terhadap para mu'alaf dengan cara membongkar kisah-kisah Al-Quran itu sebagai penguat hati mereka, ini akan luar biasa sekali. Itu hiburannya Rasulullah kok. Kisah Quran ya. Iya, itu hiburannya Rasulullah. Rasulullah kalau stres dihiburnya sama Allah pakai itu. Gimana dengan kita ini ya, yang ujiannya ujung kuku hitamnya nggak ada. Itu ujiannya kan kalau kita bahas ayat yang tadi yang mata Nasrullah itu kan 3 level ya. Al-ba'sa, wa zulzilu. Dan itu menarik di ujung ayatnya itu Rasulullah dan para sahabat ya bukan mengatakan kapan masalahnya berhenti, bukan kapan tantangannya selesai, tapi mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah. Itu kan mindsetnya beda. Artinya dia merasa bahwa apapun masalahnya, kalau pertolongan Allah sudah datang, selesai. Jadi bukan masalahnya kapan berhenti. Itu, oh ya Allah, merinding saya mendengar kisah itu, tadabbur ayat-ayat tadi itu. Nah kalau Mas Andi, nah ini kita balik lagi Mas. Mas Andi ini kenapa akhirnya memutuskan untuk memperhatikan para mu'alaf itu? Banyak yang berdakwah, banyak aktivis-aktivis. Kenapa pilihannya itu? Kenapa pilihannya di ruang ini gitu? Untuk apa yang membuat Mas Andi ada di sini? Bisa kisah apa gitu ya? Mungkin barangkali beliau punya satu kisah pribadi. Sekarang kita pengen dapat inspirasi itu. Benar. Karena apalagi sebelum kita ngobrolin ya, melihat proses mengevakuasi atau proses mendampingi yang itu panjang, butuh perjuangan, tidak mudah. Kenapa Mas Andi menghabiskan waktu hidupnya untuk berkontribusi di sini? Karena saya berpikirnya ini dakwah yang unik. Waktu itu saya awam ya, saya orang awam nih dulu nih. 2012 2013. Dulu waktu awal-awal di Jogja Teras Dakwah berdiri, awal-awal saya coba support di bagian media, terus habis itu baru sebulan ada Mu'alaf Center Yogyakarta, regional Yogyakarta, dan di situ bikin event di Teras Dakwah. Dari situ saya kenal almarhum Ko Stephen Indra Wibowo, dan dari situlah saya yaitu tadi ini dakwah unik, dakwah pinggiran bahasanya kita mah, bawa lintas akidah di pinggir. Jadi di sini non Muslim, sini Muslim gitu kan ya, dakwah pinggiran yang jarang orang, jarang orang lirik gitu. Tugasnya apa? Kadang cuma dialog di pinggir jalan, misal ngobrol. Kalau nggak penguatan akidah, dengan cara apa ya, kita ke kampung-kampung, maksudnya support apa yang bisa kita support gitu. Salah satunya yang sampai detik ini masih kita kerjakan yaitu project Bir Usman. Bir Usman itu project air, sumur air. Jadi kita membagikan air ke warga itu secara gratis. Itu kita terapkan. Di mana ada mata air, insya Allah kami siap support. Itu dibagikan gratis. Contoh kayak belum lama, baru beberapa hari yang lalu kita bikin Bir Usman ke 78 dan 79 yang ada di Garut. Jadi di Garut doang tuh ada 79 dengan target insya Allah. Iya, itu di Garutnya aja. Dan satu titik lokasi ada yang 1,5 kilometer, dan pernah terpanjang kita pernah nyambung pipa itu 17 kilometer. Itu ada di Lombok waktu gempa Lombok 2018 dulu. Dan kita 2 bulan di sana. Nah, dari situlah dakwah kita mungkin kita merasa berbeda. Kadang orang datang ke suatu tempat, datang langsung nyeramahin, langsung ngasih ilmu-ilmu, ayat-ayat dan hadis-hadis dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita enggak, kita hanya datang, kemudian ngobrol dengan warga, di sini apa yang dibutuhin warga, ya disitulah kita coba support. Dan kita tidak, waktu itu awal tidak mendakwahkan langsung seperti yang tadi disebut gitu. Jadi kita hanya mencoba memberikan contoh, memberikan solusi gitu. Dan dari situlah masuk ke suku Sasak waktu itu, terus habis itu udah 2 bulan lama di sana. Tiba-tiba pas kita mau pulang mereka nangis gitu. Kenapa nangis gitu? Boleh nggak ini apa yang kepala sukunya? Boleh nggak kami dibikinin musola gitu? Padahal kita nggak pernah ngomong harus ini enggak gitu. Maksudnya problem solver. Iya, dari situlah kita iyain. 2 atau 3 hari itu jadi. Musolanya terbuat dari terpal, bambu, susun-susun jadi terpal. Nah disitulah mulai bersyahadat gitu-gitu. Terus sampai akhirnya bikin pondok tahfidz, dan alhamdulillah sekarang di sana udah wisuda ke-3 gitu. Terus kemarin ke Cianjur juga sama. Jadi kita hanya pendampingan sebetulnya, lebih ke pendampingan, enggak yang
menceramai itu enggak. Kita lebih ke ini bikin apa karena mohon maaf bukan apa-apa, sembako itu masih penting sebetulnya. Karena SDM yang menerima pun juga seperti itu. Kadang kita mau jangan sembako gini, enggak, padahal itu masih dibutuhin sama mereka. Dan pihak sana pun juga sama, masih nyerangnya dengan cara demikian gitu. Pernah terjadi di suatu titik air ya. Waktu itu kita nemuin sumber titik air. Mau dibeli dari pihak gereja. Waktu itu dibeli pihak gereja, mintanya sumber air itu 250 juta. Padahal kita yang pertama nemu. Dan alhamdulillah yang punya tanah, yang punya mata air itu mempertahankan. Akhirnya deal dengan kita itu 75 juta. Uang di saku tim itu cuma ada 100.000. Kita akad sama aparat desa setempat, disaksikan aparat desa tempat, akad 100.000, mata air ini kita beli. Kita nggak punya uang. Habis itu pulang, baru mikir. Nah, ini dari mana? Nah, kita buka kesempatan ini ke seluas-luasnya masyarakat Indonesia dengan yuk patungan 5.000, 10.000, dan cuma 1-2 hari itu udah kekumpul 156 juta. Dari sangat siap untuk support. Betul. Dari dibutuhin 75, akhirnya terkumpul 156 juta, sisanya kita beliin pipa HDBE. Langsung kita pasang. Itu jaraknya kalau nggak salah 2,6 km, kalau nggak 3 km. Dan itu kita libatin warga untuk ikut masang gitu. Contoh yang di Garut kemarin sempat viral, kalau teman-teman lihat di TikTok tuh pipanisasi, ibu-ibu satu warga bawa satu pipa. Kita tekankan, ini satu pipa ini sebetulnya modal ibu-ibu dan bapak-bapak untuk bekal kita besok di akhirat. Bukan untuk kalian, sebenarnya bekal kita sendiri nih. Mau nggak mau ikut pipa, masang pipa, bagiin air 24 jam gratis. Karena waktu yang di Garut di pelosok itu ada satu masjid yang tidak ada tempat wudhu dan kamar mandi. Bayangin ya, kita ke sana. Logikanya nih, waktu ke masjid kan pengennya wudhu kan. Ini mana tempat wudhunya? Nah, ternyata di depan teras masjid itu kan ada tempat cuci kaki. Nah, di tempat cuci kaki lah itu. Dia biasanya cuci kaki, cuci piring, dan wudhu. Kalau kita ngelihat ada busa-busanya itu udah nggak ini gitu loh. Makanya waktu itu, nah ini harus dikasih solusi. Adalah mata air di sana, kita buatin yang puluhan tahun, ibaratnya sampai ada warga bilang itu kayak dapat mukjizat lah, air ada di sini gitu. Gitu. Semoga nanti dari generasi muda ada Mas Andi lain lah ya. Amin. Ini kalau kita gali-gali lagi satu persatu case yang Mas Andi rampung nih. Sampai subuh kayaknya ini. Makanya saya pengen di ujung episode MVP ini. Insya Allah ini bukan yang terakhir ya. Amin. Ini pertanyaan pemungkasnya. Hari ini karena kita sering mendengar di sosial media ya, ini dia mau login, ayo bikin dia login dan sebagainya. Nah, sebenarnya Bib, gimana sih cara terbaik kita katakanlah berikhtiar? Karena kan hidayah memang urusan Allah, tapi kita bisa berikhtiar. Nah, gimana ikhtiar terbaik kita untuk membuat sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, atau bahkan mungkin keluarga kita sendiri itu login. Dan bukan hanya login, tapi ya belajar mendalami dan terus setelah login itu tambah cinta, tambah taat. Ya mungkin mereka tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis, tapi mereka melihat adab dan akhlak kita. Maka jadilah kita duta muslim yang baik. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang baru saja masuk Islam. Pengetahuannya tentang Al-Quran baru Iqra 1-5 karena yang turun baru itu. Tapi dengan akhlak beliau dan kepercayaan orang terhadap beliau bisa melogin-kan sahabat-sahabat lain yang gak kalah hebatnya. Kan ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, gak main-main, gak kaleng-kaleng, Zubair, Tolha ya kan. Yang turun baru 1-5 tadi. Betul. Nah, dengan akhlak lah itu kita membuat orang jatuh cinta kepada Islam. Karena kita lah representasi daripada ajaran Islam itu. Jangan sampai seperti yang dikatakan Muhammad Abduh itu, Syekh Muhammad Abduh, al-Islam mahjubun bil muslimin. Jadi keindahan Islam itu tertutup dengan perilaku buruknya orang muslim.
Maka kalau kita mau bicara apa sih hal sederhana yang bisa kita lakukan, ya akhlak kita. Walaupun menginstal akhlak itu tidak sederhana, karena kaidah utama di dalam dakwah itu al-qudwah qabla dakwah. Teladan, contoh sebelum kita ngomong. At-ta'lif qabla ta'rif. Ambil dulu hatinya, baru ngasih tahu. Jangan ya betul yang Mas Andi ini kan sesuai dengan inline banget dengan apa yang tadi beliau sampaikan. Karena beliau nggak datang nyeramai orang, tapi diambil dulu hatinya. Apa masalah kalian? Apa yang bisa aku bantu kan kayak gitu. Nah baru setelah itu mereka yang minta sendiri bikin musola kan, ya tinggal ngasih tahu aja. Jadi lewat jalur itu barangkali ya. Nah, jadi tidak ada masalah dengan berapa ilmu yang kita punya. Konsepnya balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun kita baru tahu satu ayat. Adab dan akhlak ini kata kuncinya Bib ya. Karena mungkin mereka tidak membuka kitab Quran, mungkin mereka tidak belajar Sahih Bukhari, tapi mereka melihat oh ini loh Muslim. Oh ini loh prestasinya, ini loh karyanya, ini loh kontribusinya, dan itulah berarti yang kemudian juga bisa kita ikhtiarkan. PR buat anak-anak muda yang nonton. Itu anak muda. Tapi anak muda loh. Jadi bukan sekedar asal ngajak login, tapi menjadi teladan di tengah lingkungan itu. Nah ini terakhir kalau buat Mas Andi ini, kita teruskan kadang-kadang ya berikhtiar itu. Gimana sih tipsnya supaya kita itu bisa istiqomah ikhtiar? Percaya bahwa oh hidayah itu memang itu Allah yang berikan. Tugas kita ikhtiar aja. Gimana supaya kita istiqomah untuk terus bisa berjuang dan berdakwah di tengah banyak tantangan tadi untuk menjadi mu'alaf. Untuk menjadi mu'alaf biar tetap istiqomah maksudnya. Tantangannya apa ya? Sebetulnya ini problem juga sih ngomongin istiqomah nggak istiqomah. Karena udah login nih misalnya. Tantangan terbesarnya yaitu membuat nyaman si mu'alaf. Membuat nyaman. Iya. Kadang mu'alaf itu ada juga yang syahadat hanya modus loginnya. Jadi apa tadi? Login karena maksiat. Terjebak maksiat. Terus login. Maksudnya hamil duluan, misal hamil duluan terus tiba-tiba pengen syahadat, itu ada juga yang seperti itu. Belum lagi dia syahadat terus hanya modus, hanya ingin menikahi orang terus nanti setelah nikah murtad, ngajak lagi istri, ada juga modus seperti itu, dan itu masih terjadi sampai sekarang gitu. Kalau mau bikin mereka istiqomah ya cuma dibikin nyaman sebetulnya, dan lebih dipraktekannya ya diajak main sih sebetulnya, karena artinya ya dirangkul. Karena kalau dibimbing dirangkul ya. Datang terus tiba-tiba ya itu tadi kita kajian itu boring mereka, tapi kalau yuk kita kemana gitu, jalan-jalan kemana, main kemana gitu, ikut pipanisasi misal, itu akan beda akrabnya itu akan beda. Pedulian mereka juga ya di dalam hati terhadap saudara. Dan dulu pernah kita buat itu perkumpulan mu'alaf itu ya dalam satu grup, disitulah kalau ada masalah mu'alaf itu yang menyelesaikan. Contoh, oh di sini ada mu'alaf si A sakit. Nah nanti mereka kayak patungan gitu. Nah nanti kalau sakitnya parah terus misal dananya kurang baru minta support. Jadi biar mereka yang mencari solusi itu terlebih dahulu gitu. Nah ini berarti kalau ini kata kuncinya memberikan keluarga baru bagi mereka, tempat mereka merasa seperti di rumah, tempat mereka pulang. Sebagaimana apa yang hilang dari mereka. Sebagaimana ya ketika Rasulullah membersamai para sahabat dengan semua tantangannya itu, ketika mereka kembali ke Rasulullah itu merasa nyaman, merasa aman, merasa tenang gitu ya. Masya Allah. Imam Syafi'i bilang satu hal itu, mereka itu hanya ingin didengarkan. Mereka tuh cuma pengen curhat sebetulnya. Udah itu aja, cuma pengen curhat. Imam Syafi'i bilang safir tajid iwadhan amman tufariku. Artinya merantaulah, maka kau akan mendapatkan pengganti dari apa yang kau tinggalkan. Ini kalau pesan buat mu'alaf berarti ya login lah, nanti kalian akan mendapatkan pengganti lah. Tantangannya buat kita orang muslim menyediakan pengganti, keluarga pengganti bagi mereka gitu kan. Masya Allah. Baik, ini sekali lagi kalau kita teruskan jam 3 malam baru rampung. Tapi ini menarik sekali teman-teman semua. Supaya tidak berhenti di sini, kita mengundang teman-teman untuk memberikan pertanyaan menarik di kolom komentarnya, curhatannya, insya Allah nanti dari situ akan kita jawab, akan kita bahas curhatan-curhatan dan cerita teman-teman semua, termasuk teman-teman khususnya yang hari ini mu'alaf dan mungkin merasakan berbagai tantangan. Teman-teman bisa ikut berkomentar atau langsung mengontak teman-teman dari tim Vertizon TV. Nah, terima kasih banyak teman-teman semua sudah mendengar sampai habis.
saya sampai bingung ini gimana cara kita mengakhiri episode ini. Selain mengundang teman-teman kayaknya semua harus berseri-seri untuk komen, teman-teman juga bisa saksikan tayangan-tayangan lain yang ada di Vertizon TV, dan terus kami juga mohon doa dan supportnya agar mudah-mudahan insyaallah MVP Majelis Vertizon Podcast ini bisa terus berlanjut dan menjadi salah satu sarana qudwah dan dakwah untuk panduan semua. Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.